Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas soal untuk materi asam basa. Nah, soalnya seperti pada layar kita, jika larutan 100 ml 0,1 molar CH3COOH dengan Ka 10⁻⁵ direaksikan dengan 0,8 gram NaOH dengan Mr 40, maka akan diperoleh. Nah, ada 4 pernyataan. Pertama, diperoleh larutan yang dapat membirukan kertas lakmus. Kemudian diperoleh larutan dengan pH 12. Kemudian diperoleh campuran antara garam terhidrolisis dengan NaOH. Dan terakhir, larutan buffer bersifat basa. Nah, untuk pertama kali kita tulis lagi persamaan reaksinya, yaitu antara CH3COOH itu asam lemah dengan basa kuat NaOH. Itu CH3COOH direaksikan dengan NaOH didapat garam CH3COONa dan H2O. Nah, untuk menuliskan zat bereaksinya kita butuh nilai molnya karena jumlah yang bereaksi itu berdasarkan mol. Nah, pertama kita lihat untuk asam lemah CH3COOH, nilai molnya belum diketahui di soal, yang diketahui adalah molaritas dan volume. Berarti kita perlu merubah molaritas ini ke satuan mol, di mana hubungannya mol sama dengan molaritas dikali volume. Mol CH3COOH sama dengan molaritasnya 0,1 dikali volume 100 ml, kita ubah ke liter menjadi 0,1 liter. Nah, kemudian hasil perkalian didapatlah mol CH3COOH yaitu 0,01 mol. Nah, kemudian untuk NaOH juga belum diketahui nilai molnya, yang ada hanya massa. Nah, berarti kita gunakan rumus hubungan mol dengan massa, yaitu mol sama dengan massa dibagi Mr. Massa 0,8, Mr 40. Hasil perhitungan dapat mol NaOH sebanyak 0,02 mol. Nah, kemudian baru kita masukkan ke persamaan reaksi. Nah, yang mana tadi yang direaksikan CH3COOH sebanyak 0,01, sedangkan NaOH sebanyak 0,02 mol. Nah, karena kedua zat bereaksi kita memiliki nilai mol, maka kita perlu menentukan bereaksi pembatas, yaitu zat yang habis bereaksi, yang mana nilai molnya terkecil. Jadi antara asam dan basa ini mol terkecil adalah asam, yaitu 0,01. Nah, berarti asam ini adalah bereaksi pembatas yang akan habis bereaksi. Nah, yang bereaksi sebanyak molnya asam ini yaitu 0,01. Di sini 0,01 menghasilkan garam 0,01. Nah, pada saat sisa atau setimbang didapatlah yang bersisa basa, yaitu sebanyak 0,01 dari 0,02 kurang 0,01 yaitu 0,01, dan menghasilkan garam sebanyak 0,01. Nah, sedangkan asamnya habis bereaksi tadi karena dia sebagai bereaksi pembatas. Nah, jadi reaksi ini menyisakan basa kuat dan garam, yaitu basa kuat dan garam. Nah, selanjutnya di soal juga ada pernyataan mengenai pH, yaitu pH larutan 12. Nah, jadi kita perlu mencari pH dari larutan ini. Nah, karena yang bersisa basa kuat, nah maka kita tidak bisa mencari pH. Yang kita bisa cari adalah pOH untuk basa dari OH-. Nah, karena basa kuat, OH- itu dicari dari rumus N dikali molaritas basa. Molaritas basa belum diketahui, yang ada hanya mol. Maka kita hitung dulu molaritas dari NaOH, yaitu mol dibagi volume. Mol 0,01, volumenya 100 ml, ubah ke liter, 100 dibagi 1000 yaitu 0,1. Nah, maka didapat molaritas basa kuat yaitu 0,1 molar. Nah, nilai OH-nya 0,1, yang mana bisa ditulis menjadi 10⁻⁻1. Nah, sekarang udah ada OH-, kita bisa mencari pOH dari rumus pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Jadi pOH sama dengan min log 10⁻⁻1. Nah, 1 ke depan menjadi pOH 1. Nah, karena pernyataan soal pH, maka kita mencari pH dengan hubungan pOH
pH sama dengan 14 dikurang pOH. pOH tadi 1, berarti pH 14 kurang 1 yaitu 13. Nah, pH 13 berarti bersifat basa karena pH di atas 7. Nah, sekarang kita cek pernyataan dari soal. Yang pertama, larutan membirukan kertas lakmus. Nah, berarti larutannya adalah basa karena basa itu merubah kertas lakmus menjadi biru. Nah, pada soal kita didapat pH-nya sebanyak 13 yang bersifat basa dan juga menyisakan basa kuat. Nah, maka larutan kita bersifat basa yang juga membirukan kertas lakmus. Maka pernyataan yang pertama benar. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, larutan dengan pH 12. pH berdasarkan perhitungan didapat 13. Berarti pernyataan kedua tidak benar atau tidak tepat. Kemudian yang ketiga, diperoleh campuran antara garam terhidrolisis dengan NaOH. Nah, reaksi kita menghasilkan garam dan NaOH itu basa kuat. Berarti pernyataan ketiga benar karena menghasilkan garam terhidrolisis dan basa kuat NaOH. Nah, selanjutnya kita lihat pernyataan keempat, larutan buffer bersifat basa. Larutan yang kita hasilkan itu bersifat basa, namun ini bukanlah buffer karena ini menyisakan basa kuat dan garam yang merupakan larutan hidrolisis. Berarti yang keempat ini pernyataannya tidak benar. Nah, jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan yang pertama dan ketiga.